ya tokoh-tokoh nasional itu sebelum maupun ketika merebut kemerdekaan, saya kira nggak pernah itu berhenti ketika bulan Ramadan. Bahkan satu peristiwa yang paling besar, proklamasi kemerdekaan bulan Ramadan. itu bulan Ramadan. Loh, itu kan pernyataan politik. Proklamasi itu kan pernyataan politik. Apa pernyataan politik? Bahwa, ini kami sebagai suatu bangsa yang merdeka menyatakan kepada dunia apa yang salah gitu. Dari satu sikap untuk menyatakan diri, membebaskan diri dari penjajahan. Ini politik. Jadi kita sangat prihatin kalau ada kalangan intelektual, entah dia ustadz, justru pikiran-pikiran ini sangat berbahaya. Jadi ini adalah satu sikap pembodohan. Kita introspeksi. Dengan ketika kita dikritik kan kita juga introspeksi. Semua kita saling mengingatkan. Nah, jadi bulan Ramadan ini mengingatkan kita semua untuk kembali kepada fungsi al-insan yang sesungguhnya, ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang seperti apa yang kita lihat sekarang ini, pengangguran, kan bisa saja kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mencabut berkah dari bumi Republik Indonesia ini sehingga semua jadi gelap, ya kan? Ya, semua jadi gelap. Gelap itu artinya semua terbentur dengan masalah. Kesana sulit, kesana mentok, kesana masalah-masalah. Apa enggak gelap? Ya. Nah, kemudian direspon dengan kesombongan. Ya, jangan sampai nanti orang bilang, ya, ketika Nabi Musa mengingatkan Fir'aun, Fir'aun merespon lain, ya kan? Tapi ini kan Fir'aun tenggelam. Kan Musa datang ke istana mengingatkan Fir'aun. Kembalilah, kalau kita kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45, di kira-kira, ya. Kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi nggak mau, nggak berminat, ya. Sehingga yang salah pun dibiarkan, ya. Menurut saya itu nggak pas, ya. Jadi salah satu yang mendegradasi kita hari ini adalah ketika kejahatan itu dibiarkan, ya. Dan kemudian orang-orang yang sudah terindikasi salah, itu malah disanjung-sanjung. Menurut saya itu sangat jauh dari tarbiyah, jauh dari pendidikan, pencerdasan. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Edisi khusus bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025. Kita akan tetap melakukan kajian sesuai dengan misi Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa. Namun ada satu hal yang kemudian agak mengganjal. Beberapa pihak menyebut saat puasa, obrolan-obrolan terkait politik itu di stop dulu. Bahkan salah satu ustadz yang menyebut ngomong-ngomong politik, ngomongin politik, stop saja di bulan puasa ini. Kita sengaja kembali menghadirkan Dr. M.S. Kaban dan Asosiat Profesor T.B. Masa Japar untuk ngompol saat berpuasa, ngomong-ngomong politik saat berpuasa. Mbak Kaban, menurut Anda ini kita ini masih pas nggak untuk ngompol, ngomong-ngomong politik saat kita sedang puasa ini? Ya, terima kasih Bu Hadi, Bang Profesor T.B. Masa, para pemirsa semua. Alhamdulillah kita bersyukur kita bisa menikmati saum di bulan Ramadan ini dalam suasana Indonesia. Jadi kita berpuasa di Indonesia ini sekarang ini musimnya musim hujan, ya kan?
ada kadang-kadang panas, ada kadang-kadang hujan terus-menerus gitu kan, itu suasana alam. Ya, kemudian ada juga peristiwa-peristiwa banjir, ya kan? Banjir-banjir yang mendadak di beberapa lokasi gitu kan. Nah, kemudian di situ ada misalnya ada musibah-musibah, ada bencana-bencana, ya kan? Nah, pertanyaannya apakah kita tidak peduli dengan suasana itu? Ya kan? Apakah kita tidak peduli? Apakah kita biarkan suasana itu terjadi berlalu begitu saja karena kita sedang menahan diri? Karena puasa itu kan menahan diri dari, ya kan, dari gejolak hawa nafsu yang membawa manusia pada perbuatan-perbuatan yang fahsya, ya, mungkar, kejahatan. Nah, ketika kita bicara politik, ya kita sebagai seorang muslim kan diperintahkan, ya kan, utulu bisilmi kafah. Kita sebagai seorang muslim tuh harus selalu bersikap total. Tidak ada pemisahan, ya, tidak ada pemisahan urusan dunia ini dengan urusan akhirat, tidak ada pemisahan urusan sosial kemasyarakatan kenegaraan itu dengan urusan-urusan ad-din, urusan-urusan agama. Jadi walaupun kita sedang berpuasa, ya kan, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kemaslahatan itu harus terus kita harus kita ikuti. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan, penyimpangan, ya kan. Memang puasa itu katanya kan setan dibelenggu, tapi yang dibelenggu itu kan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu cenderung membawa kepada perbuatan-perbuatan yang negatif. Nah, dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, ya, kehidupan sosial kita, ya, coba, apakah kita tidak prihatin? Nah, ini nanti gimana, Bang Profesor? Apakah kita tidak prihatin mendengar berita karyawan di bulan Ramadan ini di PHK ribuan orang? Karyawannya ribuan, tapi kalau hitung dengan keluarganya kan jadi di puluhan ribu. Nah, ini mau menghadapin Idul Fitri, ya kan? PHK di banyak tempat. Nah, kita bagaimana? Nah, kan salah satu hikmah puasa itu kan ada mempertajam rasa sensitif terhadap saudara-saudara kita yang lain. Ya, jadi kepedulian itu harus tinggi. Jadi bukan membiarkan. Jadi membiarkan mereka di dalam kesulitan kehidupan, ya, kita tidak mengingatkan pada siapa yang bertanggung jawab, itu kita salah. Jadi yang penting kita harus mampu mengeliminir semaksimal mungkin. Ketika kita bicara politik itu bukan bicara personal, ya, bukan karena seseorang, bukan karena kebencian kepada orang, bukan. Nah, itu yang harus kita hindari. Bukan juga sekedar omon-omon, ya. Nggak boleh. Karena kalau kita mengatakan sesuatu nggak kita kerjakan, ngeri tuh Bung Adi. Ya, dalilnya jelas. Ya kan? Kaburu maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Ya kan? Ngeri itu. Ya kan? Ya, mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, wah, di hadapan Allah tuh Allah murka, Allah marah. Justru lebih pas, ya, kalau disampaikan kepada pemerintah sekarang ini. Ya, kita prinsipnya ketika kita misalnya mengkritisi itu adalah agar supaya lebih baik, ke arah yang lebih baik. Arah lebih baik itu apa? Pedomannya mesti ada, tolok ukurnya mesti ada standarnya. Ya, kalau kita sebagai seorang muslim, standar kita itu adalah apa yang diperintahkan oleh Quran dan Sunnah Nabi. Dalam konteks bernegara, ya kan, standar kita adalah undang-undang dasar dan perundang-undangan, peraturan-peraturan. Toh semua pemangku amanah, pemangku jabatan, mereka kan bersumpah atas nama Allah. Nah, kita, ya, sebagai orang yang sebagai warga negara, karena sayang dan cinta pada pemangku itu kita ingatkan. Nah, jadi ngomong politik dalam bulan Ramadan itu tidak ada pemisahan. Jadi jangan kita langsung cut, seakan-akan membiarkan semua apa yang terjadi. Menurut saya itu berbahaya.
ya, karena nanti timbul tafsir, timbul persepsi bahwa dalam bulan Ramadan ini kita betul-betul apolitis. Padahal kalau musuh menyerang kita dalam bulan Ramadan, apa kita tunggu sampai akhir Ramadan? Enggak, ya hadapi. Nah gitu loh. Nah, jadi ini kita sekarang kalau saya merasa bahwa sangat prihatin dengan suasana sekarang karena pemberhentian massal, ya, kemudian beban-beban kehidupan masyarakat yang semakin tinggi, ya kan, dan itu juga akan terlihat sebenarnya dengan bahasa penghematan yang dilakukan sekarang itu kan menunjukkan negara sedang dalam keadaan susah, gitu. Nah, maka dibuatlah langkah-langkah, buatlah institusi-institusi untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Butuh waktu. Nah, jadi prinsipnya kita adalah untuk saling mengingatkan. Ya. Jadi saya berharap, ya, pendapat saya nih Bang Profesor, bahwa kalau kita mengkritisi itu bukan berarti musuh, apalagi sesama kita. Nah, kalau kita berbeda pendapat, bukan berarti orang berbeda pendapat itu lawan. Ya. Musuh kita itu kan aduwwum mubin, itu musuh kita adalah penyimpangan, penyelewengan yang merugikan orang banyak, merugikan negara, merugikan bangsa, merugikan kehidupan. Ini Jadi nggak perlu punya beban ya untuk tetap kritis, untuk tetap menyuarakan yang hak dan kalau bisa menghapus yang menumbangkan yang batil itu tetap harus ya. kan tugas dai. Sebetulnya para penyampai-penyampai yang mengkritik itu sebenarnya itu fungsi dai, ya kan? Kulil hak, walau kana murran. Kelompok kritis itu sebenarnya dai ya. Dai dia. Ya, mereka adalah orang-orang yang menyuruhkan kebenaran, mereka terima risiko kok. Di penjara, ditahan, kan pahit itu. Jadi mereka itu orang yang sudarnya melaksanakan fungsi-fungsi dai. Jadi kalau ada dai yang tidak melaksanakan fungsi itu, ya ini pahit juga kan gitu. Prof, kesimpulan sementara kita dari yang disampaikan oleh Bang Kaban, tak perlu punya beban kita untuk tetap kritis, untuk tetap menyuarakan ketimpangan dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti apa nih, Prof? Jadi kita ambil fatwa dari Bang Kaban, nggak perlu ragu juga kita untuk menganalisisnya sambil puasa ini. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Bung Ade, Pak Dr. Kaban. Yang pertama, tentu saya sebenarnya tidak mau menanggapi bulan puasa itu sebaiknya tidak ngobrol politik. Ini satu mindset yang sangat berbahaya sekali dan juga mendistorsi terminologi politik. Ya. Kalau kita bisa baca sejarah pergerakan ya tokoh-tokoh nasional itu sebelum maupun ketika merebut kemerdekaan, saya kira nggak pernah itu berhenti ketika bulan Ramadan. Bahkan satu peristiwa yang paling besar, proklamasi kemerdekaan bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan. Dan itu sikap politik ya. Loh, itu kan pernyataan politik. Proklamasi itu kan pernyataan politik. Apa pernyataan politik? Bahwa, ini kami sebagai suatu bangsa yang merdeka menyatakan kepada dunia apa yang salah gitu. Dari satu sikap untuk menyatakan diri, membebaskan diri dari penjajahan. Ini politik. Jadi kita sangat prihatin kalau ada intelektual, entah dia ustadz, justru pikiran-pikiran ini sangat berbahaya. Jadi ini adalah satu sikap pembodohan. Nah, kita ngomong-ngomong politik ini kan membicarakan soal kehidupan bersama, soal goal, tujuan, soal konstitusi, soal keadilan, soal hak asasi manusia, soal jaminan lapangan kerja, soal nasib rakyat. Ini politik semua. Jadi politik itu adalah sesuatu yang inherent di dalam kehidupan manusia. Makanya kalau para filosof pada mengatakan zon politikun. Kalau dalam Islam jelas
setiap manusia itu ada kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi secara otomatis itu. Jadi kalau seruan selalu ingin mengajak kepada kebenaran, kepada yang hak, berarti itu juga bagaimana membangun satu kehidupan bersama yang kondusif. Mencegah kemungkaran, sistem yang mungkar, keputusan-keputusan politik yang merugikan rakyat, dan seterusnya itu politik. Nah, jadi kembali lagi, kita sangat sayangkan ya pernyataan-pernyataan itu tidak mendidik. Dan sebenarnya kalau kita memahami konsep civic kewarganegaraan itu ada hak dan kewajiban, ya, termasuk juga bersuara mengingatkan penguasa ketika dia menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusi. Itu adalah hak warga negara. Warga negara itu hak dan kewajibannya itu adalah diatur dalam konstitusi. Jadi salah satu kewajibannya itu menjalankan konstitusi, patuh kepada konstitusi, ya, kemudian menuntut haknya. Ya, kalau warga negara menuntut ada lapangan kerja yang layak, kehidupan yang nyaman, ya, masyarakat yang tidak dibebani, apalagi kalau kita lihat itu ya, saksikan nyanyian bayar ya, Bayar polisi. bayar polisi. Itu nyanyian, tetapi itu kritikan yang sangat tajam. Itu adalah ekspresi Bahasa yang pahit betul. iya, menurut saya itu sangat dalam itu ya. Jadi ekspresi itu kan sikap protes. Dan sikap protes itu adalah mereka menuntut apa hak kami sebagai warga negara. Apa-apa bayar. Perkara ini bayar, semua bayar. Bayar pajak juga. Sekarang apa hak rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang layak, untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang aman. Tersedia lapangan kerja, ini udah banyak ya. Kritik itu langsung anak-anak muda, karena kemarin mahasiswa mengatakan gelap. Gelap itu mereka sudah bisa membaca. Memang Pak Prabowo itu boleh saja sebagai presiden janjikan apa-apa itu boleh-boleh saja. Tetapi antara pidato dengan kenyataan itu tidak memberikan satu pesan bahwa memang masa depan yang dihadapi itu adalah ada satu harapan. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan, apa yang dilakukan, itu kan tidak sinkron dia. Misalkan kita lihat begitu gencarnya rakyat, ya kalau dulu bisa dibilang saya itu hanya segelintir orang. Orang sekarang semua menuntut adil Jokowi. Itu artinya apa? Itu pesan dari rakyat. Dan itu bukan hanya ini sudah merata. Apalagi kita lihat beberapa kejadian-kejadian mau PIK 2 apa, soal korupsi segala macam. Ini luar biasa. Lalu pertanyaannya, melihat kemungkaran-kemungkaran korupsi yang sudah di batas akal sehat, lalu kemudian sebagai warga negara yang baik setia pada mereka bayar pajak terus. Nah, justru kita lihat ini tidak ada satu komunikasi politik timbal balik. Padahal pidato Pak Prabowo itu membangkitkan satu semangat untuk memberikan dukungan. Ya, muncul harapan-harapan. Gitu kan? Nah, tetapi dukungan itu kan juga bersamaan dengan tuntutan. Dalam politik itu kan ada support, ya, ada demand. Jadi tuntutan, kemudian ada dukungan gitu loh. Nah, kalau kita lihat beberapa kejadian ya, ini sudah 3 bulan, itu tidak menggambarkan bahwa dalam 3 bulan walaupun belum ada satu kebijakan yang signifikan yang bisa dievaluasi, tetapi prakondisi 3 bulan ini sebenarnya orang sudah bisa membaca. Sehingga mahasiswa mengatakan, oh ini gelap. Kenapa? Mereka sangat skeptik. Orang-orang yang terlibat dalam korupsi, termasuk juga Jokowi, yang sudah jelas-jelas korupsi, kok bisa masuk di dalam pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung. Ini coba bisa nggak jelaskan? Bagaimana mungkin rakyat itu bisa yakin bahwa ini ada satu harapan baru. Terakhir yang sangat mencengangkan,
Bagaimana Pertamina yang menjadi andalan ya dari badan usaha milik negara yang bisa memberikan masukan kepada negara, itu pun kita lihat luar biasa korupsi. Jadi kejahatan korupsi ini hampir semua BUMN. Dan kemudian muncul lagi Danantara kemudian dipertanyakan. Dia pertanyakan itu lebih pada soal trust. Nah, berarti Islam nggak boleh berdiam diri ya? Loh, bagaimana mungkin dia berdiam diri? Dia mayoritas. Umat Islam itu mayoritas di negeri ini. Tidak mungkin dia. Kepentingan publik itu adalah sama juga kepentingan umat Islam ada di situ. Jadi tidak mungkin diam. Justru tanggung jawab masa depan Republik ini juga ada di tangan mayoritas umat Islam. Jadi beban mayoritasnya berat sekali. Artinya kalau mayoritas itu tidak memberikan perannya ya di dalam jalannya pemerintahan ini, atau umat Islam itu representasinya sangat lemah, maka akan selalu ada masalah. Masalah di sini adalah bahwa pemerintahan itu tidak berjalan on the track. Apa on the track itu? Konstitusi 1045. Semua warga negara, apalagi umat Islam, sangat komited terhadap Undang-Undang Dasar 45. Jadi apa yang kita lihat, kejahatan-kejahatan ya penyimpangan oleh pejabat pemerintah yang merugikan negara ini, itu semua pelanggaran terhadap konstitusi itu. Nah, sikap warga negara itu dalam konteks untuk menjalankan amanah konstitusi dalam rangka hak dan kewajibannya, itu konteksnya. Politiknya itu lebih kepada jalankan hak dan kewajiban konstitusi, bukan politik teror ini politik yang sudah terarah sesuai dengan konstitusi. Justru kita berbangga ada progres yang sangat luar biasa bahwa rakyat Indonesia di dalam memberikan kritik, dalam memberikan koreksi masih on the track. Tidak liar, tidak ada kekerasan melalui jalur-jalur konstitusional. Ya kan? Nah, ini yang saya bilang tidak nyambung antara pemerintah dengan rakyat yang menyuarakan kepentingan itu tidak nyambung. Bahkan, pidato-pidato Pak Prabowo atau respon seperti istilah endasmo, saya sedih saya melihat. Ini rakyat begitu besar, kok responnya seperti itu dengan kosakata endasmo. Itu kan sangat kasar sekali. Masa seorang pimpin, seorang negarawan di dalam respon aspirasi ya yang disuarakan oleh rakyat, responnya kok negatif gitu loh. Mestinya kan banyak sekali pilihan-pilihan diksi yang lebih pantas beliau sebagai negarawan. Inilah kita terus peringatkan kepada Pak Prabowo. Kalau dia segeblencet, kita luruskan lagi. Karena walaupun kemarin itu ada salah-salah, saya yakin warga negara ini sangat masih besar harapannya sekali kepada Pak Prabowo gitu. Prof, ada nggak kemungkinan munculnya suara-suara stop ngompol di bulan puasa ini? Ini juga tidak murni pikiran yang muncul, tapi ada sebagai langkah-langkah politik untuk membungkam paling tidak selama bulan puasa ini. Karena ini kan ekskalasinya sudah mulai agak manas. Ini tidak bisa dibungkam. Bagaimana mungkin dibungkam? PHK terus menerus, korupsi bukannya malah menurun naik, itu gimana coba cara bungkam? Tidak bisa, dan itu tidak logik. Ya, jadi kalau pertanyaan Bung Hadi itu saya anggap tidak logik. Jadi saya menganggap ini adalah bentuk kegamangan dan kehilangan kehilangan narasi untuk mampu merespon. Jadi cuman kata tidak boleh ngompol di dalam tapi tidak menjawab kemarin Sritek itu berapa. Coba dijelaskan kenapa pada akhirnya Sritek itu harus ditutup pabriknya. Padahal Sritek itu juga andalan industri tekstil yang kita banggakan ya sebagai bangsa Indonesia ini. Kok kemudian bisa ditutup? Ini kan ada kesalahan kebijakan. Industrinya bagus, teknologi hebat, tinggi. Kenapa pemerintah tidak pernah evaluasi? Kan berarti ada
kebijakan yang salah. Arti salahnya apa? Bahwa pemerintah tidak mampu melindungi industri dalam negeri. Padahal marketnya, ini salah satu contoh ya, market yang cukup bagus itu, kok bisa industri tekstil itu bisa tutup. Kita nggak usah bicara yang lain ya. Itu contoh kecil. Artinya, memang pemerintah itu nggak mampu. Kalau pemerintah tidak mampu, bagaimana mungkin Anda bisa menyumbat ya mulutnya, jangan bersuara, jangan ngompor, tidak boleh teriak, tidak boleh kritis. Padahal kita lihat sekarang ini, kritis rakyat itu sudah melampaui batas-batas kelompok. Dan puncaknya kita lihat kemarin itu ya, mahasiswa itu lebih, menurut saya itu keras sekali. Indonesia itu gelap. Gelap itu apa artinya? Kalau saya bisa menafsirkan secara politik ya dari sisi komunikasi, bahwa pemerintah tidak mampu untuk meyakinkan rakyat bahwa masa depan kita itu adalah cukup menjanjikan, cukup cerah. Itu arti gelap ya. Artinya pemerintah itu sudah tidak mampu. Nah, termasuk juga jawaban-jawaban dari pejabat seperti yang diberikan oleh BP, itu bukan jawaban. Itu suatu sikap reaktif yang dia juga bingung. Dia sudah tidak mampu lagi menyusun argumentasi karena terlalu banyak indikator untuk mengatakan bahwa memang Indonesia gelap. Bagaimana mungkin terjadi satu hal, sekali saya ulang lagi. Jokowi sudah jelas-jelas ya banyak melakukan penyimpangan, banyak melakukan kesalahan, kok masih cawe-cawe dan Pak Prabowo itu membiarkan. Nah, kalau pelanggaran hukum yang merusak hukum ini saja masih melekat pada presiden, pada pemerintahan. Sekarang saya tanya, perusahaan mana yang percaya bahwa pemerintah ini adalah klik? Nah, baik, Prof. TB, Pak Kaban, ini jangan-jangan mana mungkin bisa berhenti di bulan puasa ini untuk bereaksi, untuk bicara politik, karena seakan-akan pemerintah ini terus memprovokasi publik justru untuk bersuara, mulai dari soal PSN, pagar laut, kemudian menyusul kasus Pertamina yang mencengangkan, dan banyak hal, terus sampai terakhir PHK massal. Ini seolah-olah pemerintah lewat berbagai hal yang disodorkan ke publik memprovokasi dan nggak mungkin juga untuk bungkam. Lawan melihat seperti apa nih? Apa memang sengaja diprovokasi nih? Jadi ribut nih, kita harus ingat ya, karena ini bulan Ramadan, kita kan sering mendengarkan nasihat para ustadz, para ulama ya. Dan kalaupun misalnya kita tadarus membaca Al-Quran ya, di juz terakhir, juz 30, kan ada tuh kalimat ya kan, sekecil apapun ya, sekecil apapun kesalahan, sekecil apapun kejahatan ya, itu pasti ada konsekuensinya. Nah, kita selama ini kan sudah melihat apa yang disampaikan Profesor tadi, penyimpangan itu terang-terangan terhadap konstitusi. Nah, kalau bahasa agama, ya, bahasa agama, kita kan tadi disebutkan, proklamasi kemerdekaan itu di bulan Ramadan. Ya. Dan itu sesuatu yang memang menjadi spirit. Sehingga Undang-Undang Dasar 45 kita pun, itu nuansa spiritualnya adalah agama. Contoh, ya kan? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Jadi, itu kan bahasa bahwa kita merdeka ini adalah hasil sebuah perjuangan yang panjang, perjuangan yang mengorbankan jiwa, harta, ratusan ribu, jutaan para pejuang, ya kan? Kelihatannya kecil.
ya kan? Tapi buahnya adalah kemerdekaan. Tapi begitu kita merdeka, ya kan? Lalu kita secara sadar atau sombong karena berkuasa penuh, ya, akhirnya apa yang menjadi perintah-perintah undang-undang itu semakin hari perlahan-lahan tapi pasti kemudian menjadi berakumulasi, berakibat seperti sekarang. Nah, ini kan tidak boleh dibiarkan. Jadi pada dasarnya, ya, kita ini semua tidak boleh membiarkan kejahatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi itu berlaku. Nah, ya, subjektivitas saya mengatakan bahwa presiden terjelek Republik Indonesia itu presiden yang ke-7. Kenapa? Mahkamah Konstitusi pernah mengatakan bahwa dia melanggar Undang-Undang Dasar. Itu belum dicabut loh keputusan sampai sekarang. Ketika membuat Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Tapi dengan begitu arogansinya, pernyataan keputusan Mahkamah Konstitusi mengatakan itu melanggar Undang-Undang Dasar, malah dibikin Perpu. Dan semua para politisi dari partai-partai besar itu diam. Nah, resikonya apa yang terjadi sekarang? Tadi contoh-contoh bagaimana sangat fantastiknya kasus yang Pertamina, ya kan? Pertamina itu pertama kali Pangkal Berandan loh. Langkat tuh kampung awak itu di kampung Bang TB juga. Ya, kembali kita. Ya, coba itu pemegang saham Pertamina Berandan itu dulu beberapa pengusaha Aceh. Ya, nah lalu diambil alih oleh negara. Lihat aja sejarah. Ya, nah lalu sekarang kita lihat begitu fantastik angka-angka penyimpangan penyelewengan yang disebut dengan korupsi itu. Belum lagi korupsi yang lain-lain. Nah, saya pikir ya kita kembali bahwa puasa memang perintah menahan diri, tapi menahan diri dari ajakan hawa nafsu untuk berbuat mungkar. Ya. Tapi kalau kita dengan menahan diri untuk menghindar dari perbuatan yang mungkar, berarti yang muncul adalah perbuatan ma'ruf, kebalikan. Jadi kalau kita menyerukan, mengajak orang untuk kembali ke jalan yang benar, yang hak, ya, menyuarakan dengan risiko yang besar. Saya memang betul tadi itu, ya, nyanyian tentang bayar-bayar itu. Saya pikir itu itulah fakta hari ini. Kenapa harus marah? Ya, orang dengan nyanyian kok menegur. Kenapa kemudian timbul langkah? Harusnya kita introspeksi. Jangan ketika kita dikritik kan kita juga introspeksi. Semua kita harus saling mengingatkan. Nah, jadi bulan Ramadan ini mengingatkan kita semua untuk kembali kepada fungsi al-insan yang sesungguhnya. Ya, jadi perbuatan-perbuatan yang seperti apa yang kita lihat sekarang ini, pengangguran, kan bisa saja kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mencabut berkah dari bumi Republik Indonesia ini sehingga semua menjadi gelap, ya kan? Ya, semua jadi gelap. Gelap itu artinya semua terbentur dengan masalah. Ya, kesana sulit, kesana mentok, kesana masalah-masalah. Apa enggak gelap? Ya, nah kemudian direspon dengan kesombongan. Ya, jangan sampai nanti orang bilang, ya, ketika Nabi Musa mengingatkan Fir'aun, Fir'aun merespon lain, ya kan? Tapi aneh kan, Fir'aun tenggelam. Kan Musa datang ke istana mengingatkan Fir'aun, ya, kembalilah. Kalau kita kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45, di kira-kira, ya, kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi nggak mau, nggak berminat, ya, sehingga yang salah pun dibiarkan. Ya, menurut saya itu nggak pas. Ya,
Jadi salah satu yang mendegradasi kita hari ini adalah ketika kejahatan itu dibiarkan, ya, dan kemudian orang-orang yang sudah terindikasi salah itu malah disanjung-sanjung. Menurut saya itu sangat jauh dari tarbiyah, jauh dari pendidikan pencerdasan bangsa. Gitu Bung Adi. Baik, Prof. TB, Pak Kaban, terima kasih sudah memberikan pencerahan di saat-saat kita semua melaksanakan ibadah puasa, namun kita tetap harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satunya adalah ngomong politik. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Allahu Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.